Selamat bertemu kembali di channel ini. Dalam kesempatan ini, kita akan mempelajari praktik membuat jurnal umum. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami materi praktik membuat jurnal umum. Oke, di sini saya contohkan ya, sebuah perusahaan jasa salon selama bulan Agustus 2021 melakukan transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 25, dan di sini perintahnya adalah catatlah transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Nah, nanti transaksi tanggal 1 sampai tanggal 25 kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama, tanggal 1 Agustus. Ayu menyetorkan uang tunai 10 juta dan peralatan senilai 6 juta sebagai modal. Nah, sebelum kita masuk ke kolom jurnal umum, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan dulu akun apa yang dimunculkan oleh setiap transaksi. Akun apa yang dimunculkan atau yang timbul dari setiap transaksi. Nah, kalau yang di tanggal 1 ini, akun yang muncul adalah ini uang tunai itu sama dengan kas. Kemudian peralatan, itu sudah ada di transaksi. Kemudian modal. Nah, berarti ada 3 akun. Ada kas, ada peralatan, ada modal. Nah, kemudian baru kita lagi kembali ke mekanisme debit dan kredit. Bertambah atau berkurang. Kasnya bagaimana? Peralatannya bagaimana, modalnya bagaimana. Di sini menerima, berarti kan perusahaan menerima uang tunai dari Ayu. Berarti kasnya bertambah, sehingga dicatat di debit. Peralatan bertambah, catat di debit 6 juta. Kemudian modal Ayu bertambah. Modal Ayu ditempatkan di sisi kredit. Karena jika modal bertambah, dicatat di sisi kredit. Maka di sini kas 10 juta, peralatan 6 juta, dan modal Ayu 16 juta. Modal Ayu yang 16 juta ini adalah penjumlahan dari kas dan peralatan. 16 juta kan? Sehingga modalnya senilai 16 juta. Lalu keterangan singkat dari transaksi itu adalah kita buat di dalam kurung di sini, setoran modal Ayu. Nah, tanggal 1 selesai. Kemudian tanggal 2. Dibeli perlengkapan 3 juta. Nah, berarti di sini pembeliannya adalah tunai ya, tunai. Sehingga akun yang dimunculkan dari transaksi tanggal 2 itu adalah ada perlengkapan, ada kas. Nah, berarti di sini perlengkapan bertambah, ditempatkan di debit, dan kas berkurang, ditempatkan di sisi kredit. Nah, keterangannya adalah membeli perlengkapan. Lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 5 Agustus, diterima pinjaman dari bank 20 juta. Akun yang muncul dari transaksi ini adalah kas dan utang bank. Kasnya bagaimana? Kalau menerima berarti kas bertambah dan utang bank bertambah. Kalau kas bertambah atau harta bertambah dicatat di debit, dan jika utang bertambah dicatat di kredit. Maka jurnal umum dari transaksi tanggal 5, kas di debit 20 juta dan utang bank di kredit 20 juta. Ringkasan transaksinya menerima pinjaman dari bank. Kemudian tanggal 10, diterima pendapatan salon 4 juta. Diterima pendapatan salon 4 juta. Akun yang muncul adalah kas dan pendapatan salon atau pendapatan jasa. Sehingga di sini kas bertambah, ditempatkan di sisi debit 4 juta, pendapatan jasa bertambah, ditempatkan di sisi kredit. Transaksinya menerima pendapatan. Kemudian tanggal 15, telah diselesaikan pekerjaan merias 4 juta, tapi baru diterima 1 juta. Sisanya
akan diterima 2 minggu kemudian. Akun yang muncul dari transaksi tanggal 15 ini adalah ada kas, yaitu nilai uang yang sudah diterima. Kemudian jumlah nilai pekerjaannya itu kan 4 juta. Yang sudah diterima 1 juta, berarti masih sisa 3 juta lagi. 3 juta itu masuk sebagai piutang. Piutang itu adalah merupakan hak kita kepada pihak lain, gitu ya. Kemudian jumlah pendapatannya semuanya adalah 4 juta. Sehingga akun yang muncul ada 3, ada kas, ada piutang usaha, dan ada pendapatan jasa. Sehingga jurnal umumnya adalah kas 1 juta di debit, piutang usaha bertambah 3 juta, kas bertambah 1 juta, piutang usaha bertambah 3 juta, dan pendapatan jasa bertambah 4 juta di sisi kredit. Sehingga sini keterangan transaksinya adalah menyelesaikan merias. Nah, berarti nanti ini tanggal 15 ini ada hubungannya dengan transaksi selanjutnya. Piutang usaha yang 3 juta ini diterima kapan? Nanti ada hubungannya di transaksi berikutnya. Oke, lanjut. Kemudian tanggal 20 Agustus dibayar cicilan utang bank 5 juta ditambah bunga 500.000. Akun yang muncul dari transaksi ini adalah ada utang bank, ada kas, ada beban bunga. Oke, di sini kalau dibayar utang, jika dibayar utang berarti utangnya berkurang, utang bank berkurang. Dicatat di sisi debit senilai berapa yang dibayar, di sini 5 juta, utang bank berkurang di debit 5 juta. Ditambah beban bunga bertambah 500.000 dan kas berkurang 5.500.000. Ini nilai utang dengan beban bunga ditambahkan, jumlahnya jadi 5.500.000. Jadi kas berkurang, dicatat di kredit 5.500.000. Keterangan transaksinya membayar utang bank. Kemudian tanggal 22, dibeli peralatan salon secara kredit 5 juta. Dibeli peralatan salon secara kredit 5 juta, berarti belum dibayar ya. Akun yang muncul dari transaksi tanggal 22 ini adalah ada peralatan, kemudian utang usaha. Sehingga di sini peralatan salon bertambah. Dicatat di debit 5 juta, kemudian utang usaha bertambah. Dicatat di kredit 5 juta. Keterangan transaksi membeli peralatan. Kemudian tanggal 23 diterima pelunasan piutang atas transaksi tanggal 15 Agustus yang piutangnya tadi senilai 3 juta. Nah, akun yang muncul dari transaksi ini adalah diterima pelunasan, berarti ada kas. Kas bertambah, piutang usahanya berkurang. Maka jurnal umumnya di sini kas debit 3 juta, piutang usaha di kredit 3 juta. Keterangannya menerima pelunasan piutang. Berikutnya, transaksi yang terakhir, tanggal 25, Ayu mengambil uang perusahaan untuk kepentingan atau keperluan pribadi yang disebut dengan PRIVE ya. PRIVE-nya 2.500.000. Akun yang muncul dari transaksi ini adalah ada PRIVE dan ada kas. Nah, sehingga di sini PRIVE Ayu bertambah 2.500.000 ditempatkan di sisi debit, kalau PRIVE bertambah di debit. Kemudian kas perusahaan berkurang 2.500.000 dicatat di sisi kredit. Keterangan transaksinya pengambilan PRIVE. Nah, sehingga dari transaksi tanggal 1 sampai tanggal 25 kalau kita gabungkan akan menjadi seperti ini ya. Halaman 1 transaksi tanggal 1 sampai tanggal 15 43 juta debit dan kredit sama-sama 43 juta. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya, halaman 2. Sini transaksi tanggal 20 sampai tanggal 25. Sehingga jumlah semuanya dari halaman 1 dengan halaman 2 ini jumlahnya 62 juta debit dan kredit. Sisi debit dan kredit harus selalu sama atau seimbang. Jika tidak seimbang, berarti ada kesalahan tadi pada saat menentukan akun-akun yang muncul dari setiap transaksi atau salah menulis nilai nominalnya. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat.
Sekian dan terima kasih.